Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hamim Basofi selaku guru di SMA NU Gombeng Sari. Dalam hal ini bertindak sebagai supervisor. Senang sekali pada hari ini saya ditemani Bapak Ahmad Sofyan Sauri yang bertindak sebagai guru yang diobservasi. Bagaimana kabar Pak Sofyan Sauri? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak Sofyan selalu dikaruniai kesehatan, Amin. kelancaran, dan kemakmuran Bapak ya. Amin. Ya. Bapak Sofyan Sauri pada kesempatan kali ini di sesi praobservasi kelas, saya akan memberikan informasi kepada Bapak tentang tujuan-tujuan, apa sih tujuan dari praobservasi ini. Jadi yang pertama tujuannya supaya Bapak lebih siap dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, yang artinya pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik pada murid, dan yang terpenting adalah materi yang Bapak sampaikan dengan metode Bapak yang Bapak gunakan bisa berpihak pada murid. Gitu Bapak ya. Ya. Baik Bapak, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan yang saya capai dalam pembelajaran itu, yang pertama, siswa itu bisa memahami konsep terhadap materi itu, dan juga siswa itu bisa menganalisis atas materi itu. Dan pada kesempatan materi yang akan datang itu saya masuk dalam bab kolonialisme dan imperialisme, dan saya itu memegang mapel sejarah minat gitu. Amin. Kalau boleh tahu di kelas berapa Pak? Itu saya itu di kolonialisme dan imperialisme itu di kelas 11B. Baik. Jadi Bapak untuk observasi yang akan datang, Bapak akan menyampaikan sebuah materi yaitu imperialisme dan kolonialisme di kelas 11B. IPS Pak ya? IPS. Siap. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, area pengembangan apa sih yang hendak Bapak capai, fokusnya Pak ya? Fokus area pengembangan yang mana? Saya ingin mengembangkan itu lebih kepada diskusi anak, dan juga siswa itu bisa mengumpulkan data-data tentang kolonialisme dan imperialisme, bisa melalui buku di perpustakaan ataupun bisa melalui media sosial ataupun di medsos. Itu yang ingin saya capai itu seperti itu. Baik, berarti pada intinya adalah pada titik poin fokusnya di bagaimana anak itu bisa berkomunikasi, berdiskusi, serta anak-anak itu bisa percaya diri menyampaikan ide atau gagasannya sendiri melalui proses investigasi baik dari buku bacaan atau media sosial Bapak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas infonya. Yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir. Untuk mencapai semua itu, mulai dari tujuan dan area pengembangan, strategi apa sih yang sedang Bapak rencanakan atau yang Bapak persiapkan? Yang pertama, strategi saya yaitu melatih siswa itu sering aktif untuk bertanya. Karena siswa ini bagi saya masih kurang dalam kritis untuk mempertanyakan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu strategi saya dengan membuat kelompok kecil. Nanti tujuan kelompok kecil itu anak-anak bisa berdiskusi, menambah informasi, sehingga meningkatkan wawasan dari siswa itu. Nanti itu bisa menambah komunikasinya siswa. Jadi ada 2. Itu dari saya. Ada tambahan Bapak? Cukup itu. Berarti 2 ya Bapak. Yang pertama tadi yang saya garis bawahi adalah siswa itu dirangsang untuk bisa bertanya atau berpikir kritis, tentunya sesuai dengan atau materi yang disampaikan Bapak ya. Tidak keluar dari konteks materi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak mempunyai strategi membentuk kelompok-kelompok kecil dengan tujuan melatih kolaborasi anak, terus bagaimana anak itu bisa berbagi informasi bersama teman lainnya, kemudian juga melatih
komunikasi antara peserta didik A ke B ke C, kemudian terbentuklah suatu keputusan yang akan mereka presentasikan atau pertanggungjawabkan di sesi yang akan datang. Begitu Bapak ya? Ya, Baik. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? mungkin cukup itu. Cukup. Baik. Kalau cukup, kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi di kelas? Untuk materi sejarah minat kelas 11B itu di hari Senin jam pertama setelah upacara. Baik, berarti saya akan membersamai Pak Sofyan di hari Senin besok pada tanggal 26 Februari, tepatnya di jam pertama setelah upacara berlangsung. Gitu Pak ya? Betul. Baik, kalau gitu semoga besok Senin tidak ada kendala. Amin, amin. Kita sehat semuanya dan murid sehat semuanya supaya bisa melakukan observasi di kelas dengan lancar dan sesuai dengan target yang kita capai. Begitu Pak ya? Betul. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Sofyan. Semoga kita sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ahmad Amin Basofi selaku guru di SMA Bumi Sari yang bertindak selaku supervisor. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Profesor Praktik Bapak Didi Darmawan dan rekan saya Bapak Ahmad Sofyan Sauri selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah kemarin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Bapak Sofyan Sauri telah melakukan melaksanakan KPM di kelas yang dibersamai oleh kami selaku observer atau pengamat. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh Bapak Sofyan Sauri. Bapak Sofyan Sauri, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bapak Amin. Alhamdulillah ya, sehat selalu Pak Sofyan. Selalu sehat saya. Pak Sofyan, dari observasi kelas yang kemarin dilakukan, bagaimana sih perasaan Pak Sofyan ketika melakukan observasi di kelas bersama? Yang pertama itu saya ya. Yang kedua bersyukur karena kita belajar bersama sehingga Pak Amin mengoreksi pembelajaran saya dan itu bagi saya bermanfaat. Terima kasih Pak Amin. Intinya perasaan Pak Sofyan yang pertama bahagia, bahagia, kedua bersyukur karena semacam mendapatkan angin segar, karena memang observasi di kelas itu kita awal dengan yang kemarin Pak ya, dan tujuannya untuk mempersiapkan betul supaya tujuan belajar dicapai dan berdapat di pasukannya. Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak, dari observasi kelas kemarin, apa yang sudah Bapak lakukan selama observasi berlangsung? Saya itu yang pertama melakukan pembelajaran berdifferensiasi gitu. Jadi agar anak itu bisa maksimal dalam pembelajaran. Yang kedua, saya itu memakai komunikasi dan percaya diri kepada peserta didik agar anak-anak itu bisa lebih mantap lagi dalam berkomunikasi, terutama kepada teman atau syukur kepada gurunya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir juga kita membuat konsistensi budaya positif gitu. Jadi saya harapkan anak-anak itu tidak memikirkan negatif aja, yang saya harapkan itu ada pikiran lebih positif ke depan gitu Pak. Baik, jadi ada yang saya catatnya ada 3 Pak. Yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua komunikasi dan rasa percaya diri, dan yang ketiga konsistensi dalam budaya positif.
dalam pembelajaran berdiferensiasi, secara komunikasi dan percaya diri serta konsistensi budaya positif. Adakah tantangan-tantangan atau kesulitan selama Bapak melakukan observasi di kelas ini? Ada, yaitu tentang itu melalui ice breaking, supaya peserta didik itu lebih refleksi, lebih santai, sehingga tidak menonton dalam menerima pembelajaran gitu. Dan juga ada menggunakan media sosial ataupun PowerPoint, jadi tidak melulu, kan kalau dalam sejarah itu lebih kepada dongeng biasanya, tetapi saya kasih media dengan PowerPoint, saya tontonkan YouTube video-video sejarah seperti itu Bapak. Baik Pak Sofyan, berarti pada intinya tantangan Pak Sofyan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, berarti Bapak Sofyan masih menggunakan ceramah ya, dalam pelajaran sejarah. Terus tingkat kepercayaan diri dan komunikasi dari para murid, apakah perlu adanya peningkatan audit pelatihan Pak? Seharusnya perlu, karena dalam ilmu sejarah itu lebih kepada ilmu literasi, ngomong, jadi bercerita, itu yang saya harapkan itu. Baik, berarti dari ketiga poin itu merupakan area yang harus Bapak kembangkan, mulai dari tadi pembelajaran berdiferensiasi, komunikasi yang berjanji, serta konsistensi yang positif. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut Bapak untuk mengembangkan atau mengkonsistensikan terkait tiga area, mulai dari belajar berdiferensiasi, komunikasi dan berjanji, serta konsistensi yang positif pada partai? Yang pertama, Pak Men, saya harus menyelipkan ice breaking-nya di sela-sela pembelajaran. Karena Anda tahu sendiri kalau sejarah itu mengantukkan, membosankan, maka harus ada penselipan ice breaking. Yang kedua, menggunakan media seharusnya itu ya, media kayak data tadi harus, apalagi ada fasilitas dari Kemdikbud yaitu Canva yang pro, sehingga memudahkan bagi guru untuk mengaksesnya, apalagi gambar-gambar bergerak pro, jadi memakai media PowerPoint juga bisa di Canva. Yang ketiga yang saya harapkan itu bisa membuat diskusi skala besar kelompok, apalagi nanti kalau satu kelas itu bisa ada 5 atau 6 kelompok, per kelompok mungkin ada 5 orang, kan bisa saling berkomunikasi, saling bertanya, berargumentasi, itu yang saya harapkan, sehingga nanti satu kelompok dengan kelompok lain bisa memperkuat materi itu. Baik Pak Sofyan, berarti ada 3 rencana tindak lanjut yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin Bapak laksanakan setelah observasi. Yang pertama saya katakan tadi terkait penyelipan ice breaking, supaya anak-anak dididik ataupun semacam sponsor ya, jangan segar, supaya anak lebih siap menerima materi pelajaran. Jadi yang kedua tadi dengan adanya latihan peningkatan komunikasi serta percaya diri melalui pembentukan kelompok-kelompok besar, yang tujuannya untuk melatih interaksi sosial antar peserta didik, serta juga sekaligus mengembangkan rasa percaya diri dan mengembangkan kecerdasan yang mereka dapatkan selama proses itu, Bapak ya. Baik, yang terakhir Bapak, apalagi yang ingin Bapak kembangkan
atau apa yang tidak baik yang ingin Bapak tindakan setelah observasi di kelas kemarin? Yang saya harapkan itu Pak Amin, anak itu yaitu bagaimana anak itu berpikir kritis itu yang penting, karena kalau anak tidak mau bertanya berarti daya kritisnya berkurang. Kalau dalam filosofi itu kan apa itu historia itu apa itu Pak? Mengframing, jadi sering bertanya apa itu, apa ini, apa itu, kenapa pohon itu buah itu jatuh, apa itu, kenapa, kan itu pertanyaan 5W1H itu. Terkadang anak itu nggak berani untuk bertanya itu. Saya itu heran, padahal masih banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan. Dalam filsafat kan seperti itu. Itulah yang. Berarti saya catat tadi yang lebih ingin Bapak kembangkan adalah terkait berpikir kritis atau melatih daya kritis para peserta didik. Bagaimana supaya bisa menggali pengetahuannya melalui investigasi-investigasi, baik itu yang dia dapat dari kontekstual kehidupan sehari-hari maupun apa yang dia dapatkan dari buku literatur ataupun mungkin pengalaman dari organisasi yang pernah mereka ikuti di masyarakat. Ya betul. Ya, baik Bapak Sofyan. Ada lagi Pak tambahannya? Mungkin itu yang saya harapkan seperti ini. Baik. Jika sudah, saya mohon dari Bapak pengajar praktik Bapak Dedi Jamawan untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi. Terima kasih Amin Pak Sofyan. Alhamdulillah proses pasca observasi berjalan dengan luar biasa bagus Pak. Tentunya ini kan diawali kemarin dengan Pak Amin selaku calon guru tunggal. Selanjutnya Pak Amin melaksanakan observasi di kelas ini dengan Pak Sofyan selaku rekan sejawat. Secara keseluruhan apa yang dilakukan hari ini antara Pak Amin selaku dalam guru tunggal dan Pak Sofyan rekan sejawat itu sudah luar biasa. Alur yang digunakan dalam percakapan supervisi akademik dengan paradigma coaching ini alur pertama ya, dari tadi sudah menggali tujuan, identifikasi sampai di tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah masuk dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hamim selaku CGP. Pak Sofyan selaku rekan sejawat tadi juga sudah berhasil bahasanya diberdayakan dengan pertanyaan-pertanyaan asertif yang berbobot dari Pak Hamim. Ya. Harapannya ke depan tentu kegiatan supervisi berbasis coaching ini Pak bisa dilakukan oleh semua guru di SMA SNU Gomengsari ini, dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh supervisor di sini Pak Amin itu bisa menggali potensi rekan sejawat atau guru-guru yang ada di seperti itu sehingga dapat berdaya ya Pak ya, berdaya tentunya hasilnya nanti bahwa itu punya kemandirian, tidak mengandalkan bantuan orang lain, tapi hanya jawaban-jawaban itu muncul dari diri sendiri. Ya. Secara keseluruhan sudah oke Pak Amin, Pak Sofyan, luar biasa. Terima kasih kegiatan hari ini. Nanti selanjutnya tinggal implementasi dengan rekan sejawat yang lain seperti itu. Itu Pak Sofyan, Pak Amin. Ya. Mungkin yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Demikian kegiatan pasca observasi pada hari ini. Semoga kita semua diberikan berkahan. Amin. Dalam menjalankan tugas, kelancaran serta kemakmuran. Amin. Dan tujuannya satu, yaitu keberpihakan kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.